Perkenalkan, nama saya Karisma Lailatul Putri, NIM 061. Saya di sini akan menjelaskan tentang suku Tengger. Perkenalkan, saya Farah Bidariskia, NIM 190. Di sini saya akan menjelaskan suku Madura. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriah, NIM 102. Saya akan menjelaskan tentang suku Osing. Perkenalkan, saya Widya Karya Wardani, NIM 081. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku Jawa. Suku Tengger berada di sekitar kawasan Gunung Bromo. Mayoritas agama suku Tengger yaitu Hindu. Suku Tengger adalah sebuah suku yang berada di sekitar Gunung Bromo. Penduduknya bertempat tinggal di sekitar daerah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Malang. Suku yang paling dekat dengan suku Tengger adalah suku Jawa. Akan tetapi, ada perbedaan dari keduanya, terutama pada bentuk kebudayaannya. Sebagian besar suku Tengger memeluk agama Hindu, dengan ditandai adanya bangunan pura seperti Pura Luhur Poten. Untuk pakaian adat budaya suku Tengger biasanya menggunakan sarung dan memakai udeng. Pakaian adat suku Tengger untuk kesehariannya pada pria yaitu menggunakan celana model gombor-gomboran, yaitu celana longgar yang memiliki tinggi di atas mata kaki dan juga mengenakan sarung. Sarung yang biasa digunakan memiliki warna biru, ungu, hijau, atau merah. Sedangkan penggunaan sarung pada wanita yaitu dengan mengikat di bagian leher dan sisanya dibiarkan menjuntai ke bagian punggung. Ada perbedaan juga cara mengenakan sarung untuk wanita yang belum menikah dengan wanita yang sudah menikah. Wanita yang belum menikah menggunakan sarung dengan cara diselempangkan pada sisi kiri badan dari bagian pundak. Sedangkan untuk wanita yang sudah menikah, cara menggunakan sarung yaitu diikatkan pada bagian dada tengah. Penggunaan sarung pada wanita suku Tengger, selain untuk melindungi tubuh dari hawa dingin, juga digunakan untuk menggendong bayi pada bagian punggung. Warna sarung yang digunakan wanita dan pria pun juga berbeda. Untuk wanita menggunakan warna yang lebih lembut yaitu krem, coklat, biru muda, dan merah muda. Senjata budaya di suku Tengger biasanya menggunakan celurit. Senjata khas suku Tengger adalah celurit. Senjata ini umumnya memiliki nikah melengkung dan memiliki mata pisau di bagian sisi dalam. Umumnya senjata ini memiliki bentuk yang runcing pada bagian ujungnya dan memiliki bagian pegangan dengan ukuran sekitar 20 cm. Celurit memiliki persamaan dengan sabit. Sabit adalah alat yang digunakan sebagian besar petani untuk memotong rumput. Makanan khas budaya di suku Tengger yaitu ada nasi aron dan sawut kabut. Makanan khas suku Tengger yang pertama yaitu nasi aron. Nasi aron menjadi hidangan khas masyarakat Tengger yang menghuni lereng Bromo. Nasi aron suku Tengger ini dari jagung putih yang ada di lahan lereng Bromo, mirip dengan nasi putih kebanyakan. Bedanya, nasi aron Tengger bikin kenyang tahan lama, tak cepat basi bahkan hingga seminggu dan rasanya lebih gurih. Yang kedua, ada jajanan khas Bromo, namanya adalah sawo kabut. Makanan ini berasal dari bahan dasar singkong yang diparut sawut dan dibentuk serupa gunung kerucut ataupun gumpalan-gumpalan kecil. Kelezatan sawut ini sudah terkenal hingga mancanegara. Untuk memperindah tampilannya, sawut kabut Bromo ditaburi dengan mutiara merah dan juga irisan daun pandan yang membuat makanan ini tercium lebih sedap dan lebih cantik saat dipandang. Budaya adat suku Tengger biasanya memperingati upacara yang disebut dengan upacara Kasodo. Upacara ini biasanya digelar di kaki Gunung Bromo.
Di adat suku Tengger juga memperingati upacara tertentu yang disebut dengan tradisi Kasodo. Tradisi ini salah satu tradisi paling terkenal yang dilakukan oleh suku Tengger adalah tradisi Kasodo. Setiap tahun pada malam purnama bulan ke-10 dalam penanggalan Jawa, mereka melakukan perjalanan ke Gunung Bromo untuk melakukan ritual persembahan kepada Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Suku Madura. Suku Madura merupakan salah satu etnik di Indonesia yang menjadi kelompok suku terbesar ketiga di Indonesia. Suku Madura sendiri berasal dari Kepulauan Madura di ujung timur Provinsi Jawa Timur dan dipisahkan oleh Selat Madura. Senjata tradisional Madura bernama celurit. Senjata tradisional Madura. Celurit merupakan senjata tradisional khas Madura dan dimaknai sebagai simbol kejantanan seorang laki-laki bagi masyarakat Madura. Celurit sendiri baru dikenal sebagai senjata tajam pada abad ke-18. Celurit mempunyai sejarah yang panjang dan menjadi sebuah simbol perlawanan dari masyarakat kepada penjajah Belanda. Celurit juga memiliki filosofi, di mana dari bentuknya yang mirip dengan tanda tanya, merupakan sebuah cerminan kepribadian dari masyarakat Madura yang selalu ingin tahu. Rumah adat Madura bernama Tanean Lanjang. Rumah adat Madura. Rumah adat Madura bernama Tanean Lanjang. Tanean Lanjang adalah halaman depan rumah adat Madura yang cukup panjang. Mereka tinggal bersama di sebidang tanah dengan deretan rumah yang masih memiliki relasi keluarga, sanak saudara, atau kerabat. Tanean Lanjang memiliki beberapa komponen, yaitu 1. Rumah induk atau rumah utama. 2. Langgar atau tempat beribadah. 3. Kandang. 4. Dapur. Dan 5. Pekarangan atau tanean. Tanean Lanjang termasuk ke dalam salah satu pemukiman etnis Madura yang sangat dijaga sekali oleh setiap penghuni yang ada di dalamnya. Salah satu pakaian adat dari Madura adalah baju pesaan. Baju adat pesaan ini memiliki corak yang khas, yaitu terdiri atas baju lengan panjang warna hitam tanpa kerah leher sebagai luaran, kaos belang-belang horizontal berwarna merah dan putih sebagai dalaman, dan celana hitam sebatas lutut. Di dalam satu set lengkap baju pesan ini dilengkapi dengan aksesoris berupa ikat pinggang besar, penutup kepala yang disebut dengan odeng, dan sehelai kain batik yang disampirkan di bahu. Makanan khas Madura. Tentunya ada beragam makanan khas Madura. Contohnya seperti sate Madura, soto Madura, dan petis Madura. Makanan khas Madura. Sebenarnya ada banyak sekali makanan khas yang berasal dari Madura. Salah satunya yaitu petis Madura. Petis Madura yang merupakan hasil dari sari ikan yang dijadikan bibit petis dan membutuhkan proses selama 2 hari. Lalu, petis difermentasi selama 1 bulan yang dicampur dengan gula untuk pengentalnya. Petis ini terdiri dari ikan tuna, ikan pindang, dan udang. Kuliner petis ini biasanya disajikan untuk bumbu sambal bersama buah-buahan atau sayur-sayuran.
Suku Osing terletak di daerah Banyuwangi. Suku Osing atau biasa diucapkan Jawa Osing adalah penduduk asli Banyuwangi atau juga disebut sebagai Laros atau Wong Belambangan, merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Orang Osing menggunakan bahasa Osing yang masih termasuk dialek bahasa Jawa. Makanan khas suku Osing yaitu tape buntut dan pecel pitik. Makanan khas suku Osing yaitu pecel pitik. Pecel ini berbeda dengan pecel-pecel lainnya. Bumbu pecel dicampur dengan parutan kelapa berbumbu. Keduanya kemudian diaduk dengan air kelapa. Bumbu ini kemudian disajikan dengan nasi putih dan suiran ayam kampung panggang. Campuran aneka bahan tadi membuat cita rasa pecel pitik juga beragam. Makanan khas Banyuwangi selanjutnya yaitu tape buntut. Kue ini terbuat dari beras ketan dengan perpaduan tetel ketan atau sebagai orang Osing menyebutnya ketot. Jajan ini sering ditemui di Desa Kemiren, Kecamatan Gelaga, Banyuwangi. Tape buntut ini pada dasarnya sama dengan tape ketan pada umumnya. Bedanya, tape buntut dibungkus dengan daun kemiri dengan cara membungkusnya sedemikian rupa sehingga menyerupai ekor binatang. Dalam bahasa Osing, ekor disebut dengan buntut. Senjata suku Osing yaitu buding. Senjata suku Osing yaitu buding. Buding ini biasa digunakan masyarakat suku Osing di Banyuwangi. Mereka biasanya menggunakan senjata ini untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari, seperti membelah bambu, memotong kayu, dan sebagainya. Namun, jika merasa terancam, maka senjata buding ini bisa digunakan sebagai untuk alat membela diri. Rumah adat suku Osing adalah baresan. Rumah adat suku Osing dapat dilihat di Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi, dan kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah daerah. Terdapat beberapa tradisi yang wajib dipatuhi saat membangun rumah Osing. Salah satunya adalah bahwa bangunan harus menghadap ke arah jalan, tidak boleh ke gunung. Setelah rumah dibangun, maka akan digelar selamatan. Ciri khas dari rumah Osing lainnya adalah bangunan tidak mempunyai jendela, sehingga bagian dalam rumah cenderung gelap. Pakaian adat suku Osing adalah tuli. Tuli merupakan pakaian adat yang dikhususkan untuk pria. Pakaian khas suku Osing yaitu tuli. Tuli merupakan pakaian pria berupa atasan lengan panjang bermotif polos khas Jawa Timur. Tuli dipasangkan dengan celana sepanjang mata kaki dengan perlengkapan ikat kepala bentuk tongkosan serta kain panjang bermotif sama seperti udeng. Mata pencarian suku Osing yaitu petani. Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Namun, di sini saya menjelaskan suku Jawa yang berasal dari Jawa Timur. Suku Jawa terkenal dengan tata krama, lemah lembut, dan kesopanan yang sangat bagus, sehingga mereka menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi sehari-hari dengan masyarakat lainnya. Rumah adat suku Jawa bernama Joglo.
Joglo merupakan rumah adat dari suku Jawa yang mempunyai desain tidak sembarangan. Struktur desainnya dibuat mengerucut yang terbuat dari kayu jati. Pakaian adat dari suku Jawa yaitu surjan atau adat kejawen. Surjan atau busana kejawen merupakan pakaian adat dari suku Jawa. Motifnya sendiri yaitu lurik atau ada yang kembang-kembang. Biasanya, surjan dipakai pada saat upacara adat daerah Jawa. Mayoritas suku Jawa menggunakan bahasa Jawa. Makanan khas dari suku Jawa yaitu rujak cingur, pecel, dan lontong balap. Makanan khas suku Jawa yaitu ada pecel, lontong balap, dan rujak cingur. Namun, rujak cingur merupakan makanan yang paling diminati oleh wisatawan luar kota saat berada di Surabaya. Senjata tradisional suku Jawa ada keris dan bunding. Keris dan buding merupakan senjata tradisional suku Jawa. Bentuk keris seringkali tidak simetris karena bergelombang dan bergerigi. Bagi suku Jawa, keris digunakan untuk menyerang musuh, berburu binatang, serta bertahan hidup. Buding berbentuk seperti golok dengan sarung yang terbuat dari kayu. Biasanya digunakan untuk berkebun, memotong kayu atau pohon. I know